Agresi militer tentara Israel ke Palestina menimbulkan banyak korban jiwa. Aksi yang dikecam oleh banyak penduduk dunia ini berbuntut pada gerakan memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Di Indonesia, gerakan memboikot produk Israel juga bermunculan. Kalau saya pribadi sebagai Muslim, saya termasuk yang memboikot. Apalagi ditambah sekarang MUI sudah memberikan fatwa bahwa haram kita menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk dari Israel gitu ya. Terus pertanyaan, bagaimana dengan karyawan atau karyawati di brand-brand tersebut? Logika sederhananya lebih ke kalau memang produk-produk atau brand-brand tersebut diboikot dan jadi sepi, pasti brand-brand lokalnya juga ikut naik. Kurang setuju sih, karena kalau emang kita nggak mau beli produknya itu kembali lagi ke kita, terserah. Maksudnya, tapi kalau untuk boikot langsung perusahaannya dengan semua masyarakat Indonesia nggak boleh beli, kasihan sama orang-orang yang kerja di sana sih menurut aku. Teman-teman mungkin mikir ya udah sih kalau memang dukung Palestina cari kerja baru, tapi faktanya nggak segampang itu gitu sih. Bahkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 84 tahun 2023. Upaya genosida yang hari ini masih berlangsung itu tindakan haram dan terlarang. Demikian juga bagi upaya mendukung aktivitas pihak yang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas agresi Israel. Nah, disitulah fatwa ini menunjukkan posisi bagaimana keberpihakan kita terhadap nilai luhur kemanusiaan dan juga komitmen mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel banyak terdapat di Indonesia. Bahkan kampanye tidak membeli produk ini munculan di media sosial. Bila kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, apa dampaknya ke ekonomi Indonesia? Akankah gerakan ini berbuah pada pemutusan hubungan kerja? Halo, selamat malam pemirsa. Seruan boikot terhadap produk Israel dan juga produk pro-Israel terus mengemuka di tanah air. Bagaimana kemudian gerakan ini bisa berpengaruh kepada penjualan sejumlah produk tertentu, dan apakah memang jika produk ini ataupun gerakan ini dilanjutkan secara berkepanjangan, bagaimana dampak ke depannya? Lalu apakah seperti yang dikatakan sejumlah kalangan masyarakat, jika ini berpengaruh terhadap produksi yang terus menurun sehingga ini akan berdampak juga kepada para pekerja sehingga bahkan bisa berujung kepada PHK. Malam ini Indonesia Business Forum akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber dengan tema boikot produk Israel. Apa efeknya? Pada malam hari ini kami sudah kehadiran dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Mandey. Selamat malam Pak Roy, boleh digunakan mic-nya? Selamat malam. Oke, selamat malam. Selanjutnya juga ada pendakwah kita, Babe Haikal Hasan. Babe Haikal, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan juga ada ekonom kita, Bapak Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bapak-bapak kita langsung saja. Saya awali langsung ke Babe Haikal terlebih dahulu. Aksi seruan boikot produk Israel dan juga produk pro-Israel ini terus dilakukan. Bahkan tadi kita sudah lihat fatwa MUI ini sudah dikeluarkan pada tanggal 10 November. Atau ya 10 November ya, sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan produk Israel ataupun produk pro-Israel. Bagaimana melihat boikot yang dilakukan sejauh ini di tanah air, Babe? Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Untuk diketahui juga, sering saya dipanggil Ustadz ya Pak. Padahal 32 tahun saya di dunia sales dan marketing. Oh. Jadi mulai salesman tahun 90 sampai sekarang saya tetap melakukan aktivitas sales dan marketing. Jadi sudah benar di sini ya Babe ya? Undangan ini saya bilang, wah ini gue banget gitu ya. Gue banget. Saya senang banget gitu ya. Oke. Begini, pertama yang saya lihat itu ya, dampaknya tempat saya suka minum kopi udah sepi. Dan di pasar-pasar terus sudah mulai tergerus seperti gambar-gambar itu. Cuman yang harus kita kritisi adalah bukan dari fatwa MUI-nya. Fatwa MUI-nya baik-baik saja dong. Masa iya kita mendukung? Kalau jelas-jelas produk itu betul-betul mensupport tentara Israel. Karena tentara Israel kita tahu tidak berperi kemanusiaan, ya, membunuh dengan sesukanya. Bahkan menterinya mengatakan kita ini membunuh animal dalam Twitternya Menteri Pertahanan Israel. Sehingga dia nggak ada rasa bersalah. Percuma juga PBB memberikan gencatan senjata dan sebagainya. Ribuan korban jiwa juga sudah berjatuhan. Artinya MUI telah melakukan sebuah tindakan yang tepat, tetapi komanya ini
menjadi liar di pasar. Kenapa? Oh, produk Amerika boikot, produk Amerika boikot. Tidak semua gitu loh. Tidak semua. Jadi maksud saya gini, MUI yang sudah mengeluarkan fatwa haram, kita sepakat sekalian dong dengan daftarnya, bekerja sama dengan perdagangan, bekerja sama dengan misalnya modal gitu ya, BKP. Semuanya itu mesti satu paket gitu. Jadi maksudnya MUI itu seharusnya detail saja, merinci produk-produknya apa saja yang harus Iya kan bisa diboikot. dilihat gitu loh. Kalau kita minta benar-benar serius laporannya, makanan siap saji ini berapa persen digunakan untuk itu, kan kelihatan apa namanya dari portofolionya begitu ya. Nah itu nggak ada, sehingga yang terjadi di pasar sekarang liar gitu loh. Wah ini produk cut, just ini nggak fair gitu loh. Gini ya, untuk mendapatkan satu share aja, satu pajangan aja, itu kita tuh dulu ya berjuangnya tuh luar biasa gitu loh. Untuk mendapatkan tambahan satu slot aja di pasar retail, kita tuh nunggunya tuh berbulan-bulan gitu loh. Sampai dulu saya cerita sedikit, dulu kita perang di serangga gitu ya. Itu kita tungguin gitu loh. Begitu kompetitor pasang kita copot, kita pasang lagi. Nah perjuangan itu sekarang itu cuma 1 hari beres dengan isu ini produk Yahudi, gitu loh. Ya. Jadi hati-hati di sini. Oke, jadi harus berhati-hati dan sepertinya MUI juga harus merinci secara jelas. Saya langsung ke Pak Roy, betulkah itu sudah terjadi ada persepsi liar ya? Jadi ada produk-produk yang disasar yang seharusnya dirinci oleh MUI sesuai dengan fatwanya, harusnya produknya seperti apa? Sudah ada produk-produk seperti itu? Ya, terima kasih. Kalau kami dari sisi pelaku usaha, itu lebih condong untuk yang pertama, kami ada berikan statement juga bahwa kami tentunya mengapresiasi pemerintah yang saat ini sedang mendukung perdamaian dan juga misi kemanusiaan yang berjalan. Itu kita sependapat karena kita semua tentu tidak ada yang mau kejadian ini dan kita berharap cepat selesai. Kemudian yang kedua yang kami mau sampaikan adalah bahwa di sini ada hak konsumen ya untuk memilih produk, kemudian juga mengkonsumsi produk yang biasa dipakai, biasa dipergunakan untuk ya mohon maaf keluarga misalnya, bayinya, anaknya, cucunya, mertuanya ya. Itu udah ada produk-produk yang memang sekarang dikonsumsi. Dan produk itu sebenarnya produk pro-Israel ataupun produk-produk yang lainnya? Nah, berkaitan pro-Israel dan sebagainya kan kami nggak mau menyentuh ke sana karena yang tadi saya setuju dengan Pak Haikal katakan ya kalau untuk urusan fatwa itu kan memang ada komunitas, ada organisasinya yang sudah melakukan ya kita negara demokrasi menghormati. Tetapi kembali lagi ini kita bicara hak konsumen untuk bisa mendapatkan produk untuk keluarganya. Nah ketika tidak bisa mendapatkan produk mereka mau mencari kemana atau bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, kita berharap ya pemerintah harus cepat turun, cepat memberikan tanggapan, memberikan bagaimana cara membalance ini ya. Karena ketika produk-produk itu tidak bisa disalurkan, bukan di retail yang terkena, justru di produsennya. Di sektor hulu, retail ini kan kita nggak pernah memproduksi barang. Kita hanya menjualkan saja. Tapi yang produksinya ini terjadi penurunan ya, nggak? pasti. Karena begitu pengurangan pembelian yang biasa dibelanjakan, kemudian sekarang berkurang, pasti produktivitas retail turun. Dan otomatis juga dengan pengurangan itu akan berdampak pasokannya juga akan turun. Nah pasokan turun, kita mau menjual yang juga sudah berkurang pasti nilainya. Jadi ini kita lebih mengarah kepada bagaimana supaya ini bisa kondusif, ya, tetapi juga semangat kemanusiaan dan perdamaian itu yang kita sama-sama dukung. Penurunannya sejauh ini sudah sampai mana? Sudah pada tahap membahayakan kah? Ya saat ini kita bicara baru lebih kurang kan ini masih dalam jangkauan 1 minggu 10 hari ya, 7-10 hari ini ya. Viral kemudian berkembang kemana berita-berita viral ini. Ya kita baru secara indikator saja sekitar 4-5% yang mulai terdampak yang melaporkan kepada kami. Penurunan dari penjualan yang selama ini berjalan ya. Dan ini tentunya mengurangi kontribusi konsumsi rumah tangga. Karena ekonomi kita itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga 51,8% oleh konsumsi rumah tangga. Nah jadi faktor ekonomi ini tentunya menjadi hal yang prioritas bagi pemerintah kita. Dan kita berharap ini pemerintah harus hadir. Bagaimana kementerian lembaga yang terkait supaya dapat membalance
Artinya misi kemanusiaan itu bisa dijalankan dan misi perdamaian tetap dimaksimalkan. Oke, baik. Saya sekarang ke Pak Peter. Tadi kalau data yang dikemukakan oleh Pak Roy Mande, jadi ini memang sudah terjadi penurunan sekitar 4-5% untuk konsumsi. Ini kan sebenarnya hal yang harus diantisipasi juga. Di satu sisi, misi kemanusiaan ini juga tetap harus dijalankan. Prediksinya melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama ini kita harus memahami dulu arti boikotnya. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Roy kan bagaimana kita harus juga mempertimbangkan hak konsumen. Yeah. Boikot itu bukan benar-benar melarang orang untuk mengkonsumsi. Boikot itu ajakan untuk tidak mengkonsumsi. Jadi konsumen masih berhak untuk memilih. Boikot itu tidak melarang orang, ya, tidak berhak untuk kita melarang orang. Jadi boikot misalnya terhadap produk tertentu yang dikonotasikan terkait dengan Israel itu tidak menyebabkan orang itu kehilangan hak konsumennya. Itu yang mungkin saya kira ini juga yang harus semua masyarakat Indonesia jangan sampai ada yang melarang orang lain. Boikot itu ajakan kepada kita. Artinya pilihan masing-masing. Ajakan dari Fatwa MUI yang mengatakan haram, ya, karena ada orang yang mengatakannya MUI bisa mengatakan haram, saya tidak mengatakan haram. Saya tetap mengkonsumsi. Itu juga tidak. Tapi MUI tidak akan. MUI itu sudah tepatkah menurut Pak Peter? Nah, kalau kita bicara tentang tepat atau tidak, saya sependapat dengan Babe Haikal tadi. Okay. Ini sangat tepat dalam artian karena boikot ini memposisikan kita. Ya, inilah posisi kita menghadapi tragedi kemanusiaan di Palestina. Inilah posisi kita adalah membela Palestina. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang paling rendah itu adalah kita tidak mendukung Israel. Okay. Dalam bentuk apa? Kita tidak mendukung produk-produk yang diproduksi Israel atau mereka yang ikut membantu Israel di dalam tragedi kemanusiaan itu. Okay. Jadi kita bicara ini bukan bicara tentang masalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Tetapi ini adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita sebagai sebuah bangsa yang berempati. Sejak awal kita kemerdekaan kita, sejak awal terjadinya tragedi kemanusiaan Palestina, Indonesia sudah memposisikan berdiri bersama Palestina. Menunjukkan bagaimana sikap kita, solidaritas kepedulian terhadap Palestina, dan kita ketahui ini juga boykot ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara, sampai 30 negara. Babe nanti boleh bisa memberikan tanggapan. Oh ya, silakan sedikit saja Babe. Gini, masalahnya adalah bukan masyarakat itu kehilangan daya pilih, Pak. Masalah yang lebih besar itu adalah tadi sebelum kesini saya menghubungi beberapa teman, PO tuh belum turun gitu loh, purchase order ya. PO dari hypermarket ini, supermarket ini tuh belum turun untuk teman-teman saya yang bekerja di yang notabene itu US gitu ya atau Israel ya, itu belum turun. Loh kenapa? Tumben ini, udah 3 hari nih, udah nungguin. Artinya barang itu yang diindikasi ya, itu udah mulai berkurang di supermarket. Bahkan beberapa toko retail menurunkan itu, takut berdampak pada penjualan yang lain. Akibatnya yang nggak fairnya itu meletakkan pajangannya lebih besar. Dan itu padahal kalau kita orang-orang sales pasti tahu ya, orang dunia pasti tahu bahwa penjualan kita share-nya sekian, maka kita boleh mendapatkan raknya sekian, di gondola sekian, floor display begini, dan orang sales pada tahu. Itu tuh udah berkurang, udah nggak ada. Jadi artinya itu betul-betul berdampak dong. Berdampak. Jadi masyarakat itu nggak bisa lagi memilih seperti Pak Ray tadi bilang, produk yang saya pakai kan biasa ini. Loh, udah nggak ada gitu, udah nggak ada karena PO-nya nggak turun gitu. Oke. Dan itu terjadi di pasar. Sudah terjadi, dampaknya sudah mulai dirasakan. Bahkan tadi temuan dari Babe Haikal ini beberapa produk ini sudah mulai menipis. Kita akan berbicara juga bagaimana dari sisi dampak ekonomi. Apakah betul-betul bahwa memang produk atau seruan boykot ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi Israel maupun negara-negara yang pro Israel, dan bagaimana juga dampaknya terhadap ekonomi Republik Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, kita akan bahas usai jeda.
Ya, kurang lebih sudah ada 30 negara yang sudah melakukan seruan boikot terhadap produk Israel dan juga produk pro-Israel. Lantas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Israel dan juga negara-negara yang mendukung? Kita tanyakan kepada Pak Peter. Pak Peter, dampak ekonominya sendiri kalau kita lihat dari di Indonesia, kalau kata Babe ini sudah ada produk-produk yang sudah mulai menipis. Tapi dampaknya terhadap ekonomi Israel melihat begitu? Ya, kalau kita bicara dampak, pasti dampak negatifnya kepada kita pasti ada. Ya, karena mungkin Pak Roy tadi sudah menyampaikan, ya, ini akan berujung kepada terganggunya produksi, terganggunya rantai pasok, ya, dan itu ujung-ujungnya bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja, PHK di beberapa tempat-tempat produksi. Ini adalah sebuah konsekuensi pengorbanan yang pasti kita rasakan, dan juga hak konsumen tadi yang disampaikan. Kalau sampai seandainya produk-produk tertentu itu hilang di pasaran padahal itu dibutuhkan. Tapi sekali lagi ini ya, saya sampaikan, inilah pengorbanan yang harus kita lakukan. Saya kira mungkin kalau kita tanya mungkin yang bersangkutan pun yang terganggu mungkin kena PHK ataupun yang terganggu apa itu konsumsinya akibat boikot ini. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sekarang ini terjadi di Palestina, pengorbanan kita itu nggak ada apa-apanya. Dan inilah adalah bentuk bagaimana kita menyatakan keberpihakan kita. Jadi kalau kita bicara tentang dampak, tentu ada dampak negatifnya. Tapi ini kan adalah upaya untuk kita menyampaikan kepada dunia bahwasanya kita berdiri bersama Palestina. Ya. Dan kalau seandainya ini dilakukan bersama-sama, ya, secara bersama-sama di semua negara melakukannya, boikot mungkin tidak akan besar dampak terhadap perekonomian Israel, tetapi itu akan menggaungkan perlawanan dunia, perlawanan global, dan ini akan menjadi momentum terbaik bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina. Saya ingin ke Babe sekarang. Ini kan sepertinya seruan boikot dilakukan beberapa waktu terakhir ya, di saat memang ada seruan gempuran dari Israel bombardir kepada Gaza Palestina, tapi naik turun kalau kita ketahui, jangan-jangan nanti setelah ini sudah mereda akan turun lagi. Ini dampak berkepanjangannya gimana ngelihatnya? Sebenarnya kalau kita mau buka catatan, usul boikot itu dari Presiden Jokowi tanggal 7 bulan Maret tahun 2016 dalam organisasi konferensi Islam OKI di Bandung. Masih ada arsipnya itu. Presiden Jokowi itu mengatakan harus sudah mulai memikirkan untuk menekan serangan Israel dan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina dengan cara memboikot produk dan juga memboikot minyak. Jadi apa yang bisa kita stop nih, gitu loh, ya, senjata. Itu bulan Maret ya? 2016 kalau tidak salah 2016. Ya, nah artinya gini, ini bukan main-main dan ini berdampak kuat, gitu loh. Unfortunately, sidang OKI kemarin ya yang tanggal 31 Oktober kemarin itu sudah mulai ada usulan untuk memboikot minyak, embargo. Jangan kirim ke Israel supaya pesawat-pesawat itu tuh tidak terbang gitu loh. Dan Indonesia mengusulkan itu. Tapi apanya nah coba? Saudi Arabia menolak usulan itu. Jordan menolak usulan itu sehingga boikot yang paling penting bukan produk gitu loh. Jangan kasih dia minyak, jangan kasih dia gas. Minyaknya dari Saudi, gasnya dari Jordan. Jadi kita nih apa gitu loh. Betul, keberpihakan itu penting dan kita wajib melakukan itu. Dan saya sangat mensupport, tetapi harus jangan setengah begini gitu loh. Jangan setengah begini maksudnya gimana? Ya artinya harus ada daftar produk yang benar gitu loh. Bukan liar gitu loh, dimanfaatkan oleh produsen akhirnya. Dampaknya berkepanjangan apa gitu kalau liar seperti itu, Bang? Dampaknya seperti apa? Ya tutup dong pabrik-pabrik kita. Yang sebenarnya nggak punya hubungan apapun dengan Israel. Bukan cuma itu, PHK di mana. Jadi gini, jangan mohon maaf ya, bukan saya menolak gitu ya. Maksudnya jangan sampai salah sasaran kita. Jangan sampai salah sasaran. Jadi saya sangat sependapat dengan Babe Haikal. Ini sangat diperlukan ya. Bagaimana apa yang sudah difatwakan oleh MUI ditindaklanjuti oleh pemerintah agar supaya momen sekarang ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan ya, sehingga
ada produk-produk yang dikarenakan persaingan yang tidak sehat, yang dituding, dituduh terkait dengan Israel yang kemudian menjadi korban. Dan kalau itu terjadi, persaingan menjadi tidak sehat, akan banyak sekali produk-produk yang sebenarnya tidak perlu diboikot menjadi kena boikot. Saya langsung ingin konfirmasi ke Pak Roy, betulkah itu sudah ada, jangan-jangan sudah ada produk-produk yang salah sasaran yang seperti diungkapkan oleh Pak Peter dan Mbak Be tadi? Ya, secara fakta kita akan lihat dalam perjalanan waktu. Karena apa? Karena ini kan kita belum tahu masa ini akan berapa lama. Kalau pendek ya mungkin nggak menjadi signifikan dan kita tahu mungkin akan cepat selesai. Tetapi ini masalahnya kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah, jadi mengantisipasi hal tersebut, kami terus mendorong sebagai pelaku usaha, negara harus hadir, kementerian yang terkait harus hadir, kementerian sosial, kementerian apapun lah sebutnya harus hadir menengahi masalah ini, baik menghindari dampak daripada multiplier persaingan yang mungkin tidak sehat tercipta melalui situasi kondisi seperti ini, maupun juga mungkin ada yang ingin juga kelompok intoleransi atau instability yang kita tentunya mengharapkan di dalam kondisi sekarang ini. Dampak jangka panjangnya seperti apa dari Aprindo melihatnya kalau itu ya dampak panjangnya ya tadi sekarang sudah ada beberapa toko kita yang bukan anggota kami sebenarnya, tapi kita dapat infonya sudah menaruh pelarangan di rak tokonya untuk membeli produk tertentu. Nah, pengurangan itu kan akan berakibat kepada kita akan mengurangi juga pembelian. Karena buat apa produknya ada tetapi nggak dibeli, ya itu kan kita harus bayar. Nah, pengurangan produksi, pengurangan kepada PO pasti pengurangan produksi. Nah, kita tahu sekarang bukan hanya soal pengurangan tenaga kerja berpotensinya, tetapi juga nilai daripada perusahaan. Ada beberapa pemberitaan yang sahamnya juga mulai terkoreksi. Nah, ini bagaimana dengan ekonomi kita yang saat ini kita ingin di satu sisi kita misi kemanusiaan perdamaian kita dukung sama-sama, tapi ekonomi kita kan nggak mau tergerus dong. Ya kita ekonomi kita di sekarang ini sudah di angka 5,1% ya plus minus dengan kondisi yang inflasi yang sudah 2,56. Ini harus dijaga. Jangan sampai justru dengan keadaan seperti ini, baik itu dari sisi persaingan, dari sisi intoleransi, instability yang ingin bermain di air keruh, di dalam kondisi-kondisi polemik ini, sehingga ekonomi kita terdampak. Ya, silakan Mbak Be. Ini beda dengan isu lemak babi yang beberapa tahun lalu ada di penyedap dan juga beberapa tahun yang lalu ada di susu dan juga lebih tahun lagi ketika satu produk bayi, bedak bayi terkontaminasi dengan racun pada waktu itu ya. Ini kita ikutin pada waktu itu semua. Ini beda. Bedanya apa? Karena ada sumber utama yaitu Israel. Dan ini dimanfaatkan terus, percaya deh. Kita nih orang pasar gitu. Kita nih orang yang momentum itu akan dimanfaatkan terus oleh musuh ya. Kalau kita bilang di pasar ya, akan terus dimanfaatkan. Selama masih ada negara Israel dan selama ada fatwa MUI, itu yang nggak kena itu terus memanfaatkan itu buat jualan. I guarantee you pasti. Ini kita nih orang pasar. Saya dulu salesman gitu loh. Salesman yang ini mantap ini gampang nih gue jualan nih, gampang gue jualan. Oh masa pakai produk itu? MUI nggak bakal cabut fatwa. Nggak ada ceritanya MUI cabut fatwa tuh nggak ada. Jadi dan selama sebagai salesman tahu ya peluang untuk masuk pasar ya. Ini peluang buat kita. Jadi seharusnya bagaimana? Pemerintah harus turun tangan. Harus turun tangan. Harus turun tangan. Kalau pemerintah nggak turun tangan, ini bakal jadi bola salju yang akan jadi besar. Ini kesepakatan kita bertiga nih Mbak. Pemerintah harus turun tangan. Pemerintah turun tangan. Pemerintah harus menyebut bahwa yang mendukung itu adalah produk X, dia menggunakan ilmu pengetahuannya, elektriknya itu dari dia. Pemerintah harus clearkan seperti itu. Oke, ditahan dulu. Ini 3 narasumber saya sudah setuju bahwa pemerintah harus turun tangan, tapi bentuknya seperti apa, realisasinya seperti apa? Kita bahas usai jeda pemirsa saat lagi. Ya setidaknya apa yang perlu dikurangi saya kurangin seperti itu. Siapa tahu dengan boykot ini kedepannya itu nanti ada perubahan atau ada gencatan senjata mungkin.
Kita cukup menjaga tuh produk-produk apa yang kita beli. Kalau memang produk tersebut memang berafiliasi dengan Israel, kita sekarang sudah nggak beli. Kalau kita membeli produk-produk yang berafiliasi mereka, kita tuh kayak seperti menyumbang peluru untuk mereka. Itu kembali ke orang-orangnya, cuman saya memang kurang setuju karena itu kembali juga karena di Indonesia ini banyak perusahaan, sementara yang bekerja juga orang-orang Indonesia. Kalau misalnya nanti mereka di PHK itu. Ya, itu tadi kita sudah dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat, tapi kembali lagi bagaimana harusnya peran dari pemerintah supaya tidak menutup mata dari isu ini. Saya boleh minta tanggapan dari Pak Peter terlebih dahulu. Ya, ini tadi kita ngobrol-ngobrol Babe Haikal, saya sangat sependapat. Ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi fatwa MUI harus diikuti dengan mengeluarkan list, dan itu saya kira bukan MUI yang mengeluarkan, menindaklanjuti, tapi adalah pemerintah, di mana pemerintah benar-benar di dalam mengeluarkan list yang akan diboikot itu benar-benar didasarkan kepada hasil riset yang menunjukkan bagaimana produk tersebut memang terkoneksi, terhubung dengan aktivitas anti kemanusiaan yang ada di Jadi seruan Palestina. boikot itu juga seharusnya disuarakan oleh pemerintah juga secara detail begitu. Kan pemerintah sebenarnya si boikot sudah disampaikan Babe Haikal, Presiden Jokowi sudah menyuarakan itu jauh hari sebelumnya. Jadi sekarang ini adalah perwujudan bagaimana pemerintah membela Palestina tidak hanya di forum internasional tetapi juga di dalam negeri, di dalam bentuk boikot yang boikotnya itu teralamatkan dengan jelas. Bukan tidak jelas, ya, dengan hanya menyampaikan boikot dan kemudian produk-produknya tidak diketahui yang mana, sehingga kemudian masyarakat menduga-duga saya akan memboikot yang mana, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memunculkan list daftar yang sebenarnya mungkin tidak terkait dengan Palestina, tetapi lebih kepada dalam upaya memanfaatkannya untuk kepentingan persaingan yang tidak sehat. Ini pemerintah harus tegas. Tapi ketika langkah ini dilakukan, saya mungkin ke Pak Roy, apakah ini berdampak juga terhadap perusahaan-perusahaan yang kemudian akhirnya produksinya menurun, berdampak juga kepada pekerja-pekerja Indonesia yang berada di perusahaan-perusahaan itu? Jangka menengah panjang pasti, karena ini sederhana saja, penurunan produksi pasti penurunan juga, harus pengurangan juga tenaga yang memproduksi. Berarti sederhana. berdampak pada PHK, jangan-jangan Sederhana, ya PHK, pengurangan tenaga kerja, penggerusan saham, investor lari, ya mengambil lagi dananya dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang keniscayaan. Haruskah pemerintah melakukan sesuatu untuk mengantisipasi itu? Nah, ini yang kami sayangkan pada pemberitaan yang kita sudah ketahui, bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah yang ngomong ini, silakan memboikot. Dampaknya juga nggak jelas kan, seolah-olah kayak seperti melempar permasalahan ini, silakan mau terjadilah, kalian punya urusan. Ini negara sedang memajukan istilah yang saat ini sangat populer, nawacita. Negara harus hadir di rakyatnya, harus hadir di pelaku usaha, harus hadir di segala sektor, industri, bidang, dan lain sebagainya. Nah, kalau pernyataan itu apa memang nggak mau diurusin? Sehingga mengatakan sederhana begitu. Saya setuju tadi Pak Peter, Babe Haikal bilang, korelasi mengobservasi terhadap produk-produk yang memang jelas-jelas terafiliasi atau memberikan dukungan dan sebagainya, itu harus pemerintah dong. Ya, sehingga itu memang betul-betul hasil observasi, bukan hasil sosial media yang di follow up atau yang di follow, yang dibagi, dikirim dan lain sebagainya. Kemudian terciptalah opini publik, dan itu yang tadi dikatakan Pak Peter, akhirnya persaingan yang bermain atau kelompok instability, intoleransi yang bermain. Tapi jika kita bicara realisasi, jika betul nanti produk-produk ini diboikot dan juga akhirnya tidak ada, siapkah memang dari industri kita untuk menggantikan produk-produk tersebut sebagai produk substitusi nanti? Ya, dalam waktu singkat menengah ini nggak mungkin langsung tergantikan, karena itu kebiasaan konsumen untuk berbelanja, memakai, dan mengkonsumsi barang. Ya. Nah, tadi saya mau tambahkan yang mengenai apa yang pemerintah bisa lakukan.
Kan kita bisa melakukan, misalnya ada kementerian yang terkait itu menggerakkan untuk kita membawa barang natura misalnya untuk dikirim ke sana. Atau misalnya kalau yang memiliki kemampuan dengan tangible, dengan cash untuk membantu pengobatan ke sana dan lain sebagainya. Itu kan bisa didirigenisasi. Ya. Jadi jangan hanya yang tadi Pak Peter katakan hanya dengan diplomasi, tapi on the field-nya apa? Sehingga bukan opini-opini liar yang keluar, ya, yang kita nggak harapkan, tapi justru adalah yang memang tersistematis, sehingga ekonomi kita terjaga. Opini liar ya dari situ ya, situ ya. Opini liar itu udah ada. Sebuah, saya nggak enak nyebutnya, tapi titik-titik.com itu salah satu yang terbesar di Indonesia mengutip pernyataan MUI dan di bawahnya produk-produk seolah-olah itu satu paket dengan fatwa MUI. Ini bahaya, mesti diingetin itu. Ya itu titik.com itu mesti diingetin itu. Sebab ini bahaya. Sebab gimana? Seolah-olah itu semua, dan MUI juga harus segera ambil tindakan. Hey, itu bukan dari kami. Begitu, sehingga kekacauan di masyarakat ini segera terselesaikan gitu loh. Oke, kembali lagi kepada peran pemerintah. Tadi kalau kata Pak Roy seakan-akan pemerintah ini tutup mata. Jadi harusnya seperti apa realisasi? Memang sudah terjadi kok. Udah terjadi, di pasar udah terjadi. Kami nggak boleh jual produk ini, udah pada hilang. Pemerintah mesti langsung bilang, bergabunglah dengan BDS, itu boykot internasional, yang sudah melakukan riset bahwa yang membantu peluru-peluru Israel itu adalah PT ini. Dan ada di Indonesia. Itu gitu loh. Kalau perlu PHK nggak apa-apa, berhenti nggak apa-apa, dan jangan ada lagi di Indonesia. Karena kita nggak mau menyumbang peluru, itu jelas. Ada lagi PT titik-titik yang dia digunakan untuk media komunikasi yang dipakai di tentara itu. Itu perusahaan itu ada di Indonesia. Itu jelas gitu loh. Jadi pemerintah bilang aja begitu. Kalau Menteri Tenaga Kerja sempat menyebut juga, jangan sampai seruan boykot ini jadi berpengaruh terhadap pekerja-pekerja yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, Pak Be. Justru itu tempat di mana peran pemerintah yang kita harapkan. Jadi kalau kita itu ingin mengatakan boykot, ya, maka pemerintah harus benar-benar mempersiapkan konsekuensi dari boykot itu. Jadi kalau kita bicara tentang boykot, pasti akan terjadi penurunan produksi, akan terjadi ujung-ujungnya akan PHK. Inilah yang harus pemerintah itu ikut andil di sana, mempersiapkan. Kalau seandainya, dan boykot kan kalau kita mengikuti seperti kata Babe Haikal tadi, benar-benar merujuk kepada produk-produk yang terindikasi menjadi sumber pelurunya Israel, maka saya kira itu tidak banyak, ya. Dan oleh karena itu pemerintah bisa mempersiapkan, berkomunikasi dengan perusahaannya, ya. Bagaimana mempersiapkan antisipasi sebagai konsekuensi dari dampak boykot tersebut, termasuk terhadap ketenaga kerjaannya. Apabila boykot itu akan berlangsung lebih lama dan kemudian berdampak berujung kepada PHK, apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah membantu mereka yang terkena PHK? Itu yang harus dilakukan. Selama ini apakah sudah ada mungkin komunikasi dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tersebut seperti yang dikemukakan Pak Peter tadi? Kami yang aktif menanyakan dan selalu jawabannya belum ada arahan pimpinan. Dan yang runyamnya adalah beberapa hari kemudian ada pernyataan silakan saja boykot, dampaknya juga nggak jelas. Pernyataan dari? Ya saya bisa dari bicara pemerintah, dari pemerintah yang tadinya dirjennya eselon 1-2-nya belum ada arahan pimpinan, tapi pimpinannya tiba-tiba doorstop menyatakan silakan saja boykot. Nah ini kan bukan pembelajaran buat rakyat kita, maksudnya buat Pak masyarakat Menteri, konsumen kita. Pak Menteri, Pak Peter, betul. Dan ini kelasnya Pak Menteri, pembantu Presiden. Dan tadi Pak Haikal katakan, Pak Jokowi sudah katakan ini kan sudah lama. Nah mestinya diinterpretasi dong sama pembantu-pembantu Presiden. Seharusnya yang bertanggung jawab spesifik Kementerian Perdagangan, begitu? Ya ini kita bicara perdagangan yang akan terkena lebih dulu. Ya berarti harus perdagangan dong. Ya kemudian yang kaitan tadi bagaimana aksi-aksi supaya kita toleransi terhadap simpati terhadap misi perdamaian, misi kemanusiaan, Kementerian Sosial dong. Ya banyak lembaga lain yang nggak perlu disebutkan lagi. Ayo bergerak dong, jangan hanya melihat atau juga menyaksikan kami-kami seperti ini bersuara kemudian nggak melakukan apa-apa.
Ya kalau dulu ada nyanyian kisera-kisera ya, yang terjadilah. Di mana nawacita kita? Ya. Pak Jokowi mengatakan itu di depan 67 negara oke. Artinya yuk rame-rame gitu loh. Yuk rame-rame dan sehingga ini bisa menekan Israel. Cuman kalau saya pengen ambil satu kalimat bijak gitu ya. Seharusnya baik Pak Menteri maupun MUI mau semuanya rame-rame dari presiden sampai yang paling bawah, sederhana bicaranya. Gunakanlah produk-produk asli Indonesia. Itu lebih enak gitu, lebih wise gitu loh. Lebih meningkatkan harkat martabat. Dulu kan ada lagu Anda cinta di iklan buatan ya. Indonesia. Babe, tapi juga ya. cintailah produk-produk Indonesia gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat langkah dari pemerintah cukup vokal ya, bersuara di beberapa forum internasional. Kita tahu bahkan Menlu Retno Marsudi itu juga ditunjuk menjadi juru damai. Artinya kan sebenarnya pemerintah sebenarnya tidak lepas tangan untuk isu ini. Tapi kan memang dalam negerinya ini yang menjadi perhatian. Oh iya, ini kalau tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif yang baik, pasti berdampak luas dan berdampak panjang. Percaya deh, kita ini orang sales kok. Ya kita tahu banget gitu. Ini akan dimanfaatkan terus buat jualan. Beneran serius. Oke. Pesta boleh berjalan. Kita tahu sedang lakukan pesta apa kan sekarang ini. Ya. Tetapi jangan ninggalkan dong fungsinya, jabatannya, prodinya, poksinya. Ya, ekonomi kita harus di depan. Ya, pesta memang sudah berjalan kan sekarang. Ya, kita tahu lah pesta demokrasi lah kita sebut. Lalu bagaimana dengan yang hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti ini? Apakah kisera-kisera saja? Yang terjadi terjadilah. Yang terjadilah, jangan sampai seperti itu. Pemerintah jangan sampai lepas tangan. Kita akan bahas selengkapnya usai jeda pemirsa saat lagi. Ya, gerakan boykot produk ini juga dilakukan tentunya sebagai wujud solidaritas kita kepada saudara-saudara di Gaza Palestina. Pak Peter, langkah apa yang harus semakin dilakukan ke depannya? Boykot adalah perwujudan bagaimana kita berdiri bersama Palestina. Boykot mungkin kalau dilakukan hanya kita, mungkin tidak akan berdampak kepada perlawanan Palestina. Tetapi saat ini kita bisa lihat boykot atau gerakan mendukung Palestina sekarang bergelora di seluruh dunia. Disuarakan di semua negara-negara, termasuk bahkan di negara Amerika, di Inggris, di Eropa. Jadi apa yang kita lakukan, melakukan boykot ini ada kemungkinan untuk sedikit memberikan andil di dalam upaya kita memperjuangkan Palestina. Nah, tetapi boykot yang kita lakukan itu harus terencana, terukur, ya, dan terantisipasi dampak-dampaknya. Dan oleh karena itu saya kira pemerintah harus ikut hadir di dalam hal ini sebagai perwujudan kita, gerakan kita bersama memperjuangkan hak-hak negara Palestina. Dan perwujudan dari peran dari pemerintah seperti saya sampaikan tadi, bagaimana mengantisipasi apapun, sekecil apapun konsekuensi dari boykot yang kita lakukan. Dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan produk-produk yang diboykot secara rinci, secara jelas, dan kemudian mengkomunikasikannya, baik itu kepada perusahaan yang diboykot, ya, dan kemudian mengantisipasi apabila terjadi, misalnya terjadi PHK. Jadi kalau ini kita lakukan dengan baik, maka manfaatnya ada, dan kemudian dampak negatifnya bisa kita minimalkan. Harus terukur, terencana. Pak Roy, silakan. Ya, jadi kalau kami pelaku usaha ini concern terhadap ekonomi, ya. Tapi kami terus mendukung tentunya upaya-upaya misi perdamaian dan misi kemanusiaan. Karena itu setiap kita pasti mengharapkan perdamaian. Nah, tetapi kembali lagi menambahkan bahwa dampak daripada boykot ini tadi sudah diterangkan, Pak Peter, saya nggak mengulang, tetapi yang perlu dijaga adalah antisipasinya. Pemerintah harus siap dong. Kalau ada boykot kemudian nanti dipelajari perusahaan-perusahaan mana yang memang ada afiliasi dan sebagainya, dikeluarkan pengumuman resmi, kemudian perusahaan itu silakan pemerintah melakukan apapun, tetapi dampak antisipasinya itu kalau belum terjadi itu apa yang dilakukan pemerintah.
pengurangan produktivitas, pengurangan dampak daripada baik itu retail maupun produsen. Apa subsidi yang dilakukan? Apa yang disiapkan? Ya, antisipasi pengurangan tenaga kerja, bagaimana yang terkena pengurangan ataupun juga PHK? Apa yang akan negara lakukan? Ya, kemudian bagaimana mau mencari produk pengganti? Apa yang dilakukan untuk produk pengganti? Kan itu semuanya perlu dipikirkan. Yang lengkap tools-nya adalah pemerintah. Pelaku usaha nggak punya aparat, nggak punya regulasi, nggak punya instrumen-instrumen yang seperti dimiliki oleh pemerintah. Baik. Nah, ini harus jelas, terukur, dan sistematis. Terakhir, Babe. Begini, selama masih ada Israel seperti ini, dan selama ada juga keputusan fatwa MUI seperti ini, maka pelaku-pelaku usaha yang tidak terkena dampak ini akan terus memanfaatkan ini. Dan ini menjadi peluang buat mereka untuk menggenjot produksi dengan cara tidak sehat. Jadi pemerintah harus mengambil tindakan. Yang kedua, yang menebar luaskan hoax ini harus segera ditelusuri. Kenapa tiba-tiba keluar tuh produk-produk? Siapa yang pertama kali keluarkan produk-produk itu? Dan ternyata dia tidak punya hubungan apapun dengan tentara-tentara Israel. Pantas untuk dituntut sehingga ada efek jera. Kalau ini terjadi, maka orang tuh akan hati-hati. Berapa pasti bapak-bapak dan pemirsa TV One itu udah dapat di WhatsApp-nya mereka. Daftar-daftar produk itu semua. Nah, kalau ini terus terjadi bagaimana gitu loh. Siapa yang menebarkan itu? Dan tadi kita juga udah menghubungi MUI. MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk. Saya juga menekankan, ya keluarin dong gitu bersama dengan Departemen Perdagangan atau BKPM, Badan Penanaman Modal yang tahu persis bagaimana kondisinya. Nah, kalau ini dilakukan mungkin kita bisa meredam. Tapi selama pemerintah seperti ini, percayalah dampaknya akan besar, menggulung seperti bola salju. Oke, mudah-mudahan ini didengarkan. Tapi terima kasih sekali lagi Babe Haikal, terima kasih Pak Roy, terima kasih juga Pak Peter sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya Gita Mahlika, pemirsa mengucapkan terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.